Marhaban ya Ramadan, marhaban Syahrul Siyam. Alhamdulillah jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita dapat bertemu kembali di bulan Ramadan. Bulan penuh keberkahan. Syahrul Ramadan, Syahrul Barakah. Apapun alasannya, ya, kita harus wajib untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Fokus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, takarrub ilallah. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di hari ketiga ini kita masih di awal-awal Ramadan, maka masih ada kesempatan untuk kita untuk meningkatkan ibadah kita di bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tiada kalimat indah kecuali kalimat ucapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Karena atas berkat nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu nikmat yang kita sadari atau nikmat yang kita tidak sadari, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesempatan kita untuk berjumpa dengan bulan suci nan agung ini, bulan Ramadan, Syahrul Ramadan, Syahrul Quran, yang di dalamnya terdapat malam yang diimpi-impikan, malam yang dirindukan, Lailatul Qadar. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi Agung, Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin rahimakumullah, dikatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, seruan bagi setiap orang yang beriman, kutiba alaikumus shiyam, untuk menjalankan bulan puasa ini, berpuasa di bulan Ramadan ini seperti apa yang diwajibkan oleh umat-umat sebelumnya, untuk menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, la'allakum tattaqun. Karena di bulan Ramadan ini menjadikan kita pribadi-pribadi yang insya Allah menjadi lebih bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadana, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan imanan wahtisaban, dengan keimanan dan kesungguhan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Maka kita berharap kaum muslimin sekalian, perjumpaan kita dengan bulan Ramadan kali ini menyebabkan dosa-dosa kita diampunkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jangan sampai kita menjadi orang atau hamba yang dikatakan oleh malaikat Jibril, syakiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu walam yughfarlah. Kita menjadi hamba yang berjumpa dengan bulan Ramadan, namun perjumpaan kita dengan bulan Ramadan ini
bukan menjadikan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, melainkan kita didoakan malaikat Jibril celaka bagi orang-orang yang berjumpa dengan Ramadan. Karena apa? Karena tidak diampuni dosa-dosanya, karena kelalaian kita di bulan ini. Maka kita berharap kita diampunkan Allah Subhanahu wa taala, yang dikatakan oleh Rasulullah, barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan kesungguhan mendapatkan ampunan Allah, ghufira lahu ma taqaddama min zambi, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Karena kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas dosa-dosa. Allah menginginkan kita agar selalu diampunkan dosanya. Maka di setiap salat kita menjadikan penyebab gugurnya dosa-dosa kita. Di setiap wuduknya kita menjadikan penyebab menghapuskan dosa-dosa kita. Bahkan di setiap zikir ataupun istighfar kita menjadikan salah satu penyebab untuk mengampunkan dosa-dosa kita. Mudah-mudahan puasa di tahun ini menjadikan dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena pada bulan ini penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam hadisnya, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada setiap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan, kecuali yang tidak mau. Kemudian para sahabat bertanya, "Qila wa may ya'ba ya Rasulullah?" Siapa ya Rasulullah yang enggan masuk surga itu? Qala, Rasulullah bersabda, "Man ata'ani dakhalal jannah." Barang siapa yang taat menjalankan ketaatan Rasulullah, perintah Allah dan Rasulnya, maka dialah yang kelak yang masuk surga. Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat, yang tidak menjalankan ketaatan, dialah orang-orang yang enggan untuk masuk surga itu. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang taat. Mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjalankan perintahnya. Karena sesungguhnya ketaatan yang kita miliki adalah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti apa ikrar kita dalam suratul Fatihah yang kita bacakan setiap salat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah ya Allah. Ikrar kita kepada Allah. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah. Aku azamkan dalam diriku untuk selalu taat kepadamu, menjalankan perintahmu, menjauhi segala larangan-laranganmu, menjalankan sholat 5 waktu, ibadah-ibadah lainnya. Namun sesungguhnya kita ini adalah manusia yang lalai, penuh khilaf, penuh salah. Dilanjutkan dengan kalimat selanjutnya, wa iyyaka nasta'in. Kalau tanpa bantuan darimu ya Allah, kami ini tidak mampu untuk taat. Artinya kita meminta pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita berada dalam ketaatan itu. Makanya doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bimbinglah kami agar kami ini mampu dan bisa untuk mengingatmu selalu, ala dzikrika wa syukrika, dan bimbinglah kami ini agar bisa bersyukur kepadamu, wa husni ibadatik, dan menjadikan ibadah ini kami terasa nikmat menjalankannya. Salat khusyuk, puasa Ramadan nikmat, baca Al-Quran enak. Itu sebenarnya semuanya adalah nikmat rizki yang Allah berikan kepada kita semua. Maka mudah-mudahan di bulan Ramadan ini menjadikan kita semangat untuk menjadikan diri kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Rasulullah, wala taj'al yaumi Ramadan wa yaumi fitrika sawa. Jangan sampai hari di bulan Ramadan dan hari di luar Ramadan itu sama saja. Harus ada perbedaan. Yang mungkin kita di luar Ramadan sebelum ini sholatnya belum khusyuk,
di Ramadan ini mudah-mudahan kita lebih khusyuk. Yang mungkin tilawah Al-Quran kita sedikit di luar Ramadan, maka di Ramadan ini kita jadikan berbeda, harus lebih banyak tilawahnya. Qiyamul Lail, selama ini kita tidak Qiyamul Lail, mudah-mudahan Qiyamul Lail kita dapat laksanakan nanti di bulan Ramadan ini, salah satunya dengan menjalankan sholat tarawih dan sholat witir. Kaum muslimin rahimakumullah, sekali lagi kita berdoa dan meminta pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar menjadikan bulan Ramadan yang kita jumpai pada tahun ini menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah, menjadikan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan menjadikan kita menjadi orang yang celaka seperti apa yang didoakan oleh malaikat Jibril dan diaminkan oleh Rasulullah SAW. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Lebih dan kurang kami mohon maaf pada Allah, mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.